Pada sebuah desa, hiduplah seorang penjual kayu bernama si Luncai. Semenjak dahulu, ia selalu terpaku dengan perkataan ibunya yang mengatakan bahwa Baginda Raja mirip dengan ayahnya. Pada suatu hari, ia mengalami rasa penasaran yang besar dan ingin sekali bertemu kepada Baginda Raja. Kalau saja aku kaya, aku tidak perlu susah-susah menebang kayu lagi. Sekarang menebang kayu pagi untuk makan pagi, menebang kayu sore untuk makan sore. Kapan ya aku bisa bertemu dengan Baginda? Tidak pernah sekalipun aku melihat wajahnya. Tentu saja orang miskin seperti aku mana layak untuk bertemu dengan Baginda. Tapi aku ingin sekali melihat wajahnya. Mendiang ibuku memberitahuku bahwa wajah Baginda mirip dengan wajah mendiang ayahku. Aku jadi ingin membuktikan apa kata-kata ibuku itu benar atau tidak. Aku harus bertemu dengannya. Si Luncai pun pergi ke kerajaan untuk mengobati rasa penasarannya. Tetapi, ketika ia sampai di istana, ia bertemu dengan penjaga istana. Wahai tuan pengawal istana, saya punya sedikit urusan dengan Baginda. Sebentar, aku akan memberitahu Baginda Raja terlebih dahulu. Penjaga itu pun pergi ke hadapan raja dan memberitahu eksistensi si Luncai. Ampun tuanku, ada seorang pemuda berpakaian compang-camping seperti seorang pengemis ingin bertemu dengan Baginda. Apa pengemis? Apa kau belum juga tahu kalau aku tidak suka jika ada pengemis datang ke sini? Hanya bangsawan, saudagar, dan orang-orang kaya saja yang layak bertemu denganku. Aku tidak ingin melihat kejadian ini terulang lagi. Baik tuanku. Setelah mendengar pernyataan Baginda tersebut, penjaga istana pun kembali kepada si Luncai. Raja tidak memperbolehkan pengemis sepertimu masuk ke dalam istana. Sekarang, silakan pergi. Silakan pergi sekarang juga. Tetapi saya bukan pengemis. Saya seorang tukang kayu. Saya tidak peduli. Sudah, jangan membuang waktuku. Raja tidak suka orang miskin sepertimu menemuinya. Sekarang, pergilah kau dari sini. Si Luncai pun kembali ke rumahnya dengan perasaan kecewa. Bagaimana cara aku untuk bertemu dengan raja? Aku tidak akan putus asa. Aku harus mencoba sampai aku berhasil. Mungkin aku harus menyamar seperti orang-orang kaya. Keesokan harinya, si Luncai kembali ke hadapan penjaga kerajaan dengan mengenakan pakaian layaknya saudagar kaya. Untuk apa tuan datang ke sini? Aku ada urusan dengan Baginda Raja. Sikapnya seperti seorang saudagar, tapi rupanya seperti laki-laki yang datang ke sini untuk meminta sedekah kemarin. Mungkin hanya wajahnya saja yang mirip. Baiklah, silakan masuk. Akhirnya si Luncai pun diperbolehkan untuk bertemu dengan Baginda Raja. Ampun tuanku. Siapa kau ini dan kenapa kau datang ke sini? Apa kau punya urusan perdagangan dengan kerajaanku? Nama hamba Luncai tuanku. Hamba memiliki satu keinginan, tetapi semoga tuanku tidak marah mendengar permintaan hamba. Apa keinginanmu, saudagar? Katakan. Kalau tuanku tidak keberatan, sebenarnya hamba ingin melihat wajah Baginda. Selama ini, hamba belum pernah melihat wajah Baginda Raja negeri ini. Mudah sekali permintaanmu itu. Sebentar, biar ku selesaikan cukuranku ini dulu. Raja pun membalikkan badannya dan memperlihatkan wajahnya ke Luncai. Hei, kenapa kau menangis? Maaf tuan, hamba jadi teringat mendiang ayah hamba. Karena ternyata apa yang dikatakan ibuku benar, bahwa Baginda mirip sekali dengan wajah mendiang ayah hamba. Apa? Berani-beraninya engkau menyamakan aku dengan rakyat biasa seperti ayahmu. Penjaga, tangkap orang ini dan benamkan ia ke laut. Biarkan dia dimakan ikan. Aku tidak ingin melihat wajahnya lagi. Cepat! Berani-beraninya dia menyamakan aku dengan rakyat biasa. Ampun Baginda. Si Luncai pun dibawa oleh penjaga istana ke pesisir pantai dan merenungi nasib buruknya. Ya ampun, malang sekali nasibku ini. Bagaimana aku bisa melarikan diri? Luncai melihat ke sekelilingnya untuk membuat rencana melarikan diri.
Ia kemudian menemukan taman yang dipenuhi buah labu di tepi pantai. Tuan pengawal, sebelum aku dibuang ke laut, aku ada satu permintaan. Apa permintaanmu, Luncai? Aku ingin memeluk labu-labu itu untuk melepaskan rinduku kepada bunda dan ayahku. Setelah ini, aku kan tidak bisa bertemu dengan mereka lagi. Wah, kasihan sekali aku mendengar ya. Cepat petik labu itu. Telah mendapat kedua labunya, akhirnya si Luncai dibawa oleh penjaga istana ke dalam sebuah perahu kecil. Nah, perjalanan kita kan masih lama untuk sampai di sana. Maukah kalian semua mengajari aku sebuah lagu sampai kita berada di tengah laut? Kelakuanmu aneh sekali. Sudah mau mati saja masih minta bernyanyi. Tidak apa-apa, lagu dapat menghibur hatiku untuk sementara. Maukah kalian saat aku bernyanyi nanti, kalian berkata, biarkan, biarkan. Itu saja, mau kan? Boleh juga. Lagi pula kan perjalanan kita masih jauh. Biar tidak jenuh, lebih baik kita bernyanyi. Baiklah, ayo kita mulai sekarang. Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Nah, sekarang coba kalian saja yang menyanyikan lagunya. Suara kalian ternyata bagus juga. Boleh. Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Karena penjaga terlalu asik dengan lagunya, akhirnya Luncai memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan terjun dari perahu. Lihat, Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Ku bilang Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Ah, lihat itu. Aku bicara benar. Dia sudah terjun ke laut. Hah? Luncai berhasil melarikan diri ke sebuah pulau yang berada di dekatnya. Tetapi sesampainya di sana, ia dikejutkan oleh para penjaga yang membawanya tadi. Enak saja kamu bohong kami. Akan kumasukkan kau ke dalam karung. Wah, Engkau tidak akan bisa mengakali kami dalam karung. Ketika itu, para penjaga mendengar suara jeritan seekor rusa dan ingin mencari dan menolongnya. wah, sedang tidak ada penjaga. Berarti aku memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi, bagaimana aku bisa melarikan diri jika aku berada di dalam karung? Aku punya ide. Siapapun, tolong aku. Aku tidak mau dinikahi dengan anak raja. Aku tidak mau. Mendengar teriakan si Luncai itu, datanglah seseorang dari pulau itu. Menikah? Tuan Putri atau anak raja? Wahai Tuan, siapa engkau? Mengapa engkau bisa ada di dalam karung? Namaku Luncai. Aku dipaksa untuk menikahi putri raja dari kampung seberang. Tapi aku tidak mau. Sekarang aku diikat dan dimasukkan ke dalam karung ini oleh para pengawal istana. Sebentar lagi mereka akan datang dan membawaku ke istana untuk dinikahi. Saya tidak mau, Tuan. Kamu ini bagaimana? Rezeki kamu tolak, Luncai. Bukannya aku tidak mau, Tuan. Hanya saja aku tidak mampu meninggalkan kampung ini. Ibuku sudah tua dan sakit-sakitan. Aku tidak tega untuk meninggalkannya di kampung ini. Aku punya ide, Tuan. Jika engkau ingin menikah dengan Tuan Putri, mengapa kita tidak bertukar tempat saja? Wah, ide yang bagus juga. Baiklah kalau begitu, aku akan melepaskanmu dan bertukar tempat denganmu. Setelah bertukar tempat dengan si Luncai, orang asing itu pun dibawa oleh penjaga istana dan dibenamkan ke laut. Beberapa hari kemudian, si Luncai ingin membalas dendam ke raja dengan cara kembali ke hadapan raja dan berpura-pura berasal dari alam lain. Hah? Bukannya kamu sudah mati, Luncai? Memang hamba telah mati lemas, Baginda. Pengawal Baginda yang membuang hamba ke laut atas perintah dari Baginda. Lalu, bagaimana engkau bisa hidup kembali? Apa engkau ingin membunuhku? Apa tujuanmu ke sini? Tidak, Baginda, tidak. Hamba datang dari alam lain. Sebenarnya, hamba ditugaskan untuk menjadi utusan di dunia ini. Hamba telah bertemu dengan ayah dan ibunda Baginda. Mereka sangat merindukan Baginda dan berharap bisa bertemu dengan Baginda. Apa? Kau ini bicara apa? Dasar penipu. Tidak, Baginda.
Hamba yang telah meninggal di dunia ini tidak mungkin berbohong. Mereka ingin Baginda mengunjungi mereka di sana meski hanya sekejap. Hamba ini hanya orang suruhan saja. Pergilah ke sana, terserah Baginda mau percaya atau tidak. Lalu, bagaimana cara saya untuk ke sana? Oh, itu mudah saja. Perintahkan kepada pengawalmu untuk membuat kotak kaca yang cukup untuk menampung Baginda dan barang yang mungkin ingin Baginda berikan kepada orang tua Baginda. Buatlah 3 lubang di atas kotak kaca itu agar Baginda dapat bernapas dengan normal. Akhirnya, si Luncai membawa raja dan pengawal ke pesisir pantai. Baginda, masuklah ke dalam kotak kaca ini. Lalu, kau naik apa, Luncai? Hamba ini hanya rakyat biasa. Hamba tidak layak berada di dalam kotak kaca bersama dengan Baginda. Setelah masuk ke dalam kotak kaca, Luncai membawa Baginda Raja ke tengah-tengah laut. Tolong, tolong, tolong aku, Luncai. Aku lemas. Air sudah mulai masuk ke dalam kotak ini. Tolong. Rasakan raja yang jahat. Kau begitu kejam kepadaku saat itu. Inilah balasan yang setimpal untukmu. Dengan kondisi terperangkap di dalam kotak kaca, Raja tidak bisa menyelamatkan dirinya dan hanyut ke dalam laut. Dan itulah akhir dari cerita si Luncai dengan raja yang jahat. Pada akhirnya, si Luncai melanjuti kesehariannya seperti biasa.